Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Kembali kita bertemu dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Sebelum kita lanjutkan, saya mengundang kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, satu hari kami sudah melakukan aktivitas kami. Ada banyak kegiatan yang sudah kami lakukan, sehingga kami dapat melihat saat kami telah berkumpul di ruangan kami masing-masing, di tempat kami beraktivitas, kami rindu menyatakan ucapan syukur kami melalui ibadah kami sore hari ini. Sebelumnya Tuhan, kami memohon kepadamu, urapi kami, bekali kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman yang kami mau dengarkan dapat memberikan kedamaian bagi kami. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Minggu 8 Desember 2024 yang berjudul Bapa Surgawi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita mempelajari kitab Injil Yohanes. Dikatakan Injil Yohanes ditulis dari sudut pandang narasi kitab suci secara keseluruhan, dimulai dari asal usul kita. Dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan oleh firman Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Atau pada mulanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus menciptakan langit dan bumi. Mereka adalah sumber dari segala sesuatu yang ada. Mereka menciptakan alam semesta termasuk makhluk-makhluk yang menghuninya. Di planet kita ada sebuah penciptaan kehidupan yang istimewa. Dan yang paling istimewa dari penciptaan itu adalah manusia. Saudaraku, dan tujuan Allah menciptakan umat manusia adalah agar kita hidup dalam keharmonisan yang penuh kasih dengan Dia dan dengan satu sama lain. Sayangnya Lucifer membawa dosa ke dalam dunia ini. Dosa antara lain merusak hubungan kita dengan Allah. Dosa menggambarkan secara keliru siapa Allah itu. Oleh karena itu, Yesus mengambil sifat manusia kita untuk memulihkan pengetahuan akan Allah dan membawa keselamatan kepada apa? Kepada umat manusia. Saudaraku, sementara berada di bumi, Yesus memasrahkan hidupnya kepada Bapa, hidupnya sesuai dengan tuntunannya. Dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yohanes 10 ayat 38. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Yohanes 10 ayat 37. Lalu, apakah beberapa peran Bapa yang digambarkan pada ayat-ayat berikut ini? Mari kita lihat dari kitab Yohanes. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17, dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudaraku, Yohanes 6 ayat 57 berkata, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Yohanes 5 ayat 22 dan 30 firman-Nya berkata, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri,
melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 6 ayat 32 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Kita baca juga Yohanes 14 ayat 10 dan 24 berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 6 ayat 45 berkata, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yohanes 16 ayat 23 berkata, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Saudaraku, ayat-ayat ini menampilkan Bapa dalam hubungan yang erat dengan Yesus Kristus, anaknya. Bapa memilih hubungan yang intim dengan dunia kita dan investasi yang mendalam dalam keselamatan kita. Apakah yang kebenaran ini ajarkan kepada kita tentang kasih Allah kepada kita? Demikianlah keterangan firman Tuhan di sore hari ini, dan semoga ini dapat kita mengerti dan kita dapat memahami dari setiap firman yang diutarakan oleh kitab Injil Yohanes yang dinyatakan oleh Yesus kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang maha pengasih lagi maha pemurah, Bapa yang memberikan anaknya untuk boleh hadir di tengah-tengah kami di dunia ini, agar dapat memberikan sebuah pemahaman yang sempurna bagi kami, bagaimana eratnya hubungan antara Bapa dengan Yesus Kristus. Kami memohon kepadamu Tuhan, sering kali kami tidak mengerti akan uraian-uraian dari firman Tuhan. Dan biarlah di sore hari ini, saat kami mulai memahami apa yang Yesus ajarkan, bagaimana kami juga akan berhubungan intim yang akrab denganmu di hari-hari yang akan datang. Ampunkan Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Kami sembahkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.